yang saya tadi ceritakan itu emang benar ada. Kalau soal jamret, soal ya kayak jenis malak-malak begitu emang benar ada. Tapi kalau untuk curanmor. Nah, jadi curanmor itu pencurian kendaraan bermotor. Itu masih jarang lah mungkin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya lagi ada di dalam mobil ya. Ini perjalanan pulang dari mana Kang? Dari Rohat. Yang di depan ada Kang Sobat, ada Mas Ari yang nyetir, dan juga ada Kang Rija Musafir. Nah sekarang saya mau ngebelak-bak daripada ngantuk di perjalanan. Saya mau cerita, kemarin ada yang nanya, katanya kan memang di kota Jeddah sekarang banyak jamret, banyak garong, banyak rampok. Nah sekarang mau saya jawab ya. Jadi teman-teman, sekarang ini emang kalau di kota Jeddah itu, jadi apalagi kalau untuk orang kaburan ya harus hati-hati lah. Hati-hatinya apa? Untuk TKW. Jadi di sini sekarang nggak tahu kenapa, jadi banyak banget kriminal kayak semacam jamret, pencurian HP, pokoknya macam-macam, dan juga ada penyekapan. Bahkan pernah terjadi. Jadi kalau orang-orang yang ilegal, orang-orang bebas, biasanya dia itu kerjanya itu jam-jaman dan juga di tempat istirahat. Kalau di kita apa tempat istirahatnya? Nggak ada ya? Hah? Nah, kayak semacam di pila-pila, bersih-bersih begitu. Cuma di sini dibilangnya istirahatan. Jadi saya mau memberitahu. Jadi bagi orang yang kerja di tempat istirahatan harus hati-hati. Karena pernah terjadi ada penyekapan. Jadi dia itu pura-pura butuh pembantu, suruh beres-beres. Ternyata disekap, dia ambil HP-nya, dia ambil duitnya, pokoknya barang-barang berharga itu diambil. Makanya saya mau memberitahu, kalau orang yang suka kerja jam-jaman, jangan bawa barang-barang yang mewah. Atau barang-barang berharga seperti emas, gawal yang bagus, itu lebih baik disimpan di rumah dulu kalau kita mau kerja ke istirahatan. Karena ada terjadi, jadi butuh pembantu 5 orang apa 6 orang, jadi dibawa ke gunung ke istirahatan. Nah seperti ini, jadi ini kan jauh kemana-mana ya, saya juga lagi perjalanan nih. Kalau di Arab Saudi itu istirahatan itu pila-pila itu adanya di pinggir, mungkin perjalanan 30 kilo, 40 kilo dari pusat kota. Jadi kita kalau udah disekap di sana itu nggak bisa apa-apa. Mau teriak ke siapa, mau minta tolong ke siapa, lagian yang disekapnya orang yang tanpa igumah atau tanpa KTP. Jadi udah nggak bisa berbukti. Makanya kalau mau kerja seperti itu harus hati-hati ya, karena kemarin udah ada terjadi. Dan juga betul banget sekarang di kota Jeddah itu emang lagi rawan lah, banyak jamret, banyak penipuan itu kayak semacam apa ya, anak-anak Belanda lah. Tapi kalau menurut saya itu bukan orang Arab sih, kebanyakannya orang luar ya. Kalau orang Arab asli enggak lah, itu kebanyakannya pendatang. Cuman yang wajah-wajah mirip orang Arab, seperti dari negara-negara jiran, bukan jiran Malaysia, jiran Arab Saudi. Kalau kita kan jiran itu ke Malaysia, kalau di sini jiran itu seperti ke jazirah Arab lah. Jangan disebutin negaranya satu persatu lah. Pokoknya tetangganya Arab Saudi aja. Kan mukanya mirip-mirip orang Arab, jadi dia ngaku-ngaku wajah atau polisi gitu. Ternyata kan garong ujung-ujungnya. Jadi emang bener banget sekarang di kota Jeddah nggak seperti kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu aman, tentram, sentosa. Kalau sekarang ya udah banyak lah. Cuman di sini kalau urusan kendaraan itu masih aman. Kenapa? Seperti kayak parkir mobil sembarangan, parkir motor sembarangan. Karena di sini nggak ada orang yang mau beli mobil tanpa istimaroh. Kalau bahasa sini, kalau bahasa kita mah STNK.
Jadi orang sini ya, orang sini nggak ada yang mau beli. Bahkan kita kalau mau jual mobil aja harus langsung dibalik nama. Makanya kalau mobil dapat beli nggak bisa karena atas nama orang lain walaupun ada istimanonya atau STNK-nya, jadi nggak bisa. Makanya kalau untuk kendaraan ini kacanya tutup, ini anginnya kenceng banget, nggak kedengeran suaranya. Nah gitu dong. Saya kan mau cerita, jadi biar teman-teman yang di Indonesia tahu. Sebenarnya di sini juga banyak kalau kayak jamret-jamret HP, mencuri uang, atau mencuri emas, iya. Karena kenapa? Kalau kayak semacam HP itu kan gampang. Dia juga untuk dipakai bisa, untuk dijual juga ke temannya bisa, kan tanpa surat kalau menjual begitu. Nah makanya sekarang di Arab Saudi kambing mana? Jual kambing juga bisa. Jual kambing tuh ya. Susah lah. Makanya sekarang di Arab Saudi diwajibkan kalau kita jual emas harus pakai igomah atau pakai KTP. Itu kalau toko yang teliti kita jual emas nggak ngasihin igomah, nggak nunjukin KTP, itu nggak mau beli. Takut emas dapat nyuri. Karena banyak yang terjadi pencurian emas. Makanya di sini kadang mau beli juga suka dipinta nomor telepon kita, terus dipinta igomah atau KTP, mana KTP kamu katanya. Beli aja suka ditanyain kalau tokonya yang tertib. Soalnya apa? Sekarang di Arab Saudi penunggu toko itu udah kebanyakan orang Arab asli. Kalau dulu kan pendatang, kayak Bangladesh, orang Yaman, pendatang lah dulu penjaga toko itu. Nah sekarang setelah terjadi banyak kehilangan emas, banyak kerampokan emas, jadi sekarang diharuskan ada orang Saudinya penunggu toko itu. Bahkan penjual HP aja sekarang harus orang Arab. Karena begitu, karena banyak yang menjual tanpa surat-surat kalau jual emas itu. Jadi ditakutin dapat nyuri. Makanya diwajibkan kalau menjual emas harus pakai igomah. Nah, jadi seperti itu. Garis miring KTP, Kang. Iya, harus identitas. Mas hitam. Terkecuali Mas Joko dan Mas Ari. Kalau Mas Ari itu dijual juga nggak apa-apa tanpa identitas. Ya. Cuman masnya Mas hitam. Ya Mas hitam sih. Hitam manis, hitam manis. Nah seperti itu teman-teman. Bener, emang sekarang di kota Jeddah itu banyak banget jamret. Bahkan saya aja kan dulu pernah dijamret di bawah jembatan ya. Jadi harus hati-hatilah sekarang tuh. Jadi kalau untuk kendaraan emang di sini masih aman kalau untuk kendaraan, karena nggak ada orang yang mau beli kendaraan tanpa surat-surat. Nah di situ makanya maling juga buat apa? Maling mobil, maling motor, kalau bisa dijual. Wah mudun ini mudun ya. Tajam banget ini turunannya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi harus hati-hati, apalagi yang kerja-kerja jam-jaman. Tadi itu saya udah kasih pemasukan. Jadi kalau mau berangkat kerja itu jangan mewah-mewah lah, jangan bawa emas banyak, HP yang bagus-bagus. Seandainya punya emas banyak juga atau punya HP, udah kalau kita mau berangkat kerja taruh aja di rumah gitu. Takutnya seperti itu, banyak asisten rumah tangga yang disekap. Ya gitu, ngaku-ngakunya dia polisi apa. Kalau orang nggak punya apa kan udah takut, nggak bisa mau lapor-lapor kemana. Jadi gitu, ditakut-takutin itu. Makanya harus hati-hati. Nah ini karena perjalanannya bagus. Nah ini perjalanan sangat tajam sekali. Belokan. Kasihan yang nyetir nggak bisa ngesot. Awas lihat, curang banget ya teman-teman perjalanannya, masya Allah. Banyak jembatan guys. Banyak banget jembatan. Depan ada jembatan lagi nih. Iya. Ini tanda-tanda akhir zaman apa jalan sampai begini? Akhir episode. Jadi di kampungnya
dulunya itu perjalanannya itu nggak seindah kayak di kota. Banyak pegunungan kiri kanan. Itu tuh sampai merah tanah. Oh, Ya, Iya, merah ya. Ya. Kayak habis gusuran kan. iya kayak habis fenomena digusur. alam. Aneh ya. Itu fenomena alam terjadi lagi tuh Oh, di Jazirah Arab. merah itu merah. Merah bener. Merah guys. Merah Yes, alias ya. abang guys. Duh, Aduh. kasus. Nggak bisa ngesot, kasus. Nah, saya ini perjalanan masih kemungkinan 40 menitan lagi ya ke kota Jeddah. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya, saya mau memberi informasi aja bagi teman-teman yang kerja jam-jaman atau yang suka kerja gasuran. Jadi kita sekarang harus hati-hati. Jadi Kang sampai bau. Jadi gimana ya, kita sedia payung sebelum hujan. Walaupun di Arab Saudi jarang hujan, setahun sekali lah hujan, di Arab Saudi juga enggak. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi seperti itu. Kalau dulu kita itu sangat tenang ya, kalau jalan malam aja rasanya nyaman gitu. Kalau sekarang saya kalau jalan malam, jalan kaki itu udah empot kalau lewat gang-gang sempit itu, karena banyak jamret, banyak jamret ya. Cuman ya itu ya, bukan orang sini sih, orang luar pendatang, cuman yang mukanya, wajahnya itu mirip-mirip orang sini. Putra. Itu iya, jadi pendatang sih, cuman ya orang Jazirah sini, Jazirah Arab. Tangganya Ya, Saudi cuman lah. bukan orang Saudi, iya orang luar lah, luar dari Saudi. Jangan Dari jangan diganggu katanya. Ayo, come on. Nah, ini hiburan saya, hiburan kami lagi di mobil biar nggak ngantuk. Karena perjalanan masih jauh. Jadi saya sambil cerita, nanti kan nggak terasa ya, sampai aja. Nanti kalau ada yang indah-indah lagi kita shot. Bahkan orang Indonesia Kang semua. Rijal udah mengantuk, udah menyuruh Kiri kanan indah semua. ke jok mobil. Cuman ini saya yang dikhawatirkan yang ngantuknya itu supir. Coba kalau yang ngantuknya supir, aduh mudah-mudahan jangan sampai ngantuk supir. Siap. Siap. Aduh kemah euy. Tuh. Oke teman-teman, jadi video ceritanya sampai di sini aja. Yang Siap. bisa saya share, yang bisa saya jelaskan Terima kasih. tentang kejahatan yang ada di Arab Saudi. Karena saya perjalanan udah dekat sekarang. Ya mungkin 20 menitan lagi nyampe ke kota Jeddah. Siap. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga bisa Hibur. menambah Wawasan. pengetahuan yang ada di Arab Saudi. Jadi seperti apa? Nah, yang saya tadi ceritakan itu emang benar ada. Adanya. Kalau soal jamret, soal ya kayak jenis malak-malak begitu emang benar ada. Tapi kalau Kriminalitas. untuk curanmor, curanmor. Nah, jadi curanmor itu pencurian kendaraan bermotor. Itu masih jarang lah, mungkin ya 1001 juga enggak. Karena apa? Kang, kalau mobil curan bil kan? Susah jualnya. Karena di sini kendaraan tanpa surat-surat, bahkan ada suratnya juga. Kalau yang menjualnya orang lain itu nggak ada yang mau beli. Jadi harus yang ada namanya di STNK. Kalau orang sini bilang yang di Istimaro. Curan Nah, mobil. jadi seperti itu. Tapi kalau seperti jamret emas, pencurian HP, pencurian duit emang banyak sih. Teman-teman, di belakang kita ada 2 mobil ya. Nah sekarang karena durasinya juga udah lumayan dan juga perjalanan udah mendekat Udah lumayan ke kota Jeddah, berkepanjangan, Kang. supir alhamdulillahirobbilalamin nggak ngantuk ya, udah segar karena dikasih jeruk kecut. Jadi dia bisa ketawa. Saya berempat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.